Di season 3 kemarin, kita melihat kegagalan kembali kelompok Abraham dalam melumpuhkan sang master. Ditambah lagi keberhasilan misi Thomas dalam meledakkan bom nuklirnya melalui amarah Zack. Di season 4 kali ini, kita akan melihat masa pemerintahan baru dunia, di mana manusia akan dikendalikan oleh hewan parasit. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja genjot ke plotnya. Sembilan bulan telah berlalu sejak hari iluminasi, yaitu hari di mana bom itu diledakkan. Meledaknya bom itu memicu terjadinya perang nuklir antar negara. Sistem pemerintahan di seluruh dunia perlahan-lahan hancur karena wabah ini. Di waktu saat ini, musim dingin nuklir terus berlanjut. Selama itu, parasit dengan bebas berkeliaran di jalanan pada siang hari yang redup, tanpa jaringan internet, jaringan satelit, dan juga listrik yang terbatas. Para parasit telah berevolusi dan dilatih untuk beradaptasi dengan lingkungan hidup. Mereka semakin cerdas, sampai mereka berhasil membangun sebuah organisasi raksasa yang disebut dengan The Freedom Center, yang dikelola oleh Disey dan Thomas. Organisasi ini sukses melebarkan sayap sampai ke seluruh dunia dan berhasil memperbudak manusia. Sistemnya, para manusia wajib mendonorkan darahnya jika mereka ingin tetap bertahan hidup. Apapun kebutuhan akan disiapkan dan ditukar dengan darah mereka. Saat ini banyak juga manusia top dari belahan dunia yang ikut berpartisipasi dalam menjalankan sistem ini. Saat ini, Quinlan, Fed dan rekan barunya yang bernama Charlotte pergi berjelajah menuju negara Dakota Utara dalam misi mencari senjata nuklir untuk menghancurkan para parasit yang telah berkuasa. Di sana, Quinlan dan Fed berhasil mengalahkan beberapa mantan tentara, lalu merekrutnya. Beberapa hari Fed tinggal di sana, Carlo tiba-tiba menghilang secara misterius. Saat mencarinya, Fed tiba-tiba datang oleh trio wanita misterius, lalu ia diculik. Carlo dibawa trio wanita itu menuju sebuah camp. Sementara itu, Fed dirantai di sebuah gudang dan bertemu dengan Daniel, yaitu seorang perwira militer yang sebelumnya bertugas di tempat penyimpanan rudal terdekat. Di sana, Fed dan Daniel mencari cara agar mereka terbebas. Saat malam, Fed berpura-pura pingsan untuk mengelabui trio wanita itu. Fed langsung menyekap dan menyabotase salah satu anggota trio wanita itu. Sontak, mereka pun langsung ketakutan lalu menyerah. Quinlan mendadak muncul untuk menyelamatkan tim. Fed yang sebelumnya mengetahui bahwa Daniel pernah bekerja di gudang penyimpanan rudal, langsung mengajak tim untuk pergi ke sana. Sementara itu, Ebb merantau menuju negara Pennsylvania, tepatnya di kota Philadelphia. Di sini, Ebb menyamar sembari bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Ia juga menyaksikan pemandangan anak yang masih kecil yang telah ditato, serta memakai logo Freedom. Saat di tempat kerja, Ebb dan rekan kerjanya tiba-tiba diserbu lalu ditangkap oleh para parasit yang telah tahu identitasnya. Ebb sempat memberontak. Tepat pada saat itu, bus yang mengangkutnya tiba-tiba dibom oleh pria yang bernama Jason. Ebb selamat dalam ledakan lalu menghampiri Jason. Sementara itu yang lainnya tewas. Ebb membantu Jason yang ternyata juga terluka. Saat itu, Jason mengakui bahwa dirinya adalah pemberontak sistem Freedom. Jadi, ia selalu menyerang semua anggota yang berhubungan dengan Freedom. Saat Ebb merawatnya, seorang wanita yang bernama Alex tiba-tiba mengancam Ebb. Ternyata, Alex adalah adik perempuan Jason. Setelah diantar ke rumah, Alex lalu saja mengancam Ebb agar ia tetap tinggal di sana untuk merawat Jason. Di Stoneheart Group, tubuh Palmer kian berubah akibat jiwa sang master. Thomas menyarankannya untuk segera menyingkirkan Zack.
karena menurutnya Zack berpotensi dapat mengagalkan misinya. Namun sang master keberatan dan ia terus menyayangi Zack. Di New York, Agus dan Alonso kembali bertemu dan sepakat untuk kerjasama menjalankan perampokan. Agus membentuk tim. Di sana juga ada Raul, yaitu sepupu Agus. Pertama-tama mereka menjarah fasilitas pasokan darah tempat Raul bekerja. Di sana mereka mengambil apapun yang dapat digunakan untuk bertahan hidup. Saat kemudian mereka diperkoki oleh penjaga. Agus mengajaknya bernegosiasi secara perlahan, namun Alonso malah menembaknya. Kegaduhan itu memicu kedatangan parasit, namun untungnya mereka masih bisa lolos. Di sisi lain, Felder ditahan di sebuah fasilitas Freedom yang dikelola oleh DJ, di mana wanita bergolongan darah B nantinya digunakan untuk berkembang biak. Felder dan beberapa wanita lainnya dikurung serta diberi makan makanan bergizi, guna untuk menjaga kualitas darah mereka. Kilas balik menunjukkan bahwa Felder dan Abraham sedang menjadi buronan para parasit. Sebelum mereka berdua menyerahkan diri, Abraham segera menyuruh Felder untuk menyembunyikan kitab Lumen. Felder pergi menuju toko Abraham yang saat itu hampir hancur akibat serangan parasit. Namun usahanya tak sia-sia dan ia berhasil menyembunyikan kitab Lumen ke tempat yang lebih aman. Namun pada akhirnya Felder dan Abraham ditangkap dan mereka terpisah. Di sana banyak dari manusia yang diseleksi untuk dijadikan eksperimen pengembangbiakan. Still no fever. I think you're out of the danger zone. Di lain sisi, Ebb mengetahui bahwa kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Alec akan beraksi. Ebb sangat gelisah karena aksi mereka dapat memancing perhatian para parasit. Hal itu akan membuat posisinya terungkap. Ebb mencoba meyakinkan Alec untuk lebih berhati-hati dalam beraksi. Ia menyuruh Alec untuk membatalkan aksinya. Terlintas sesaat, mereka mendapatkan ide dan mulai merancang strategi untuk membunuh parasit secara diam-diam. Di Dakota Utara, Fred, Daniel, Charlotte, dan Quinlan sampai di lumbung nuklir. Sesaat kemudian, Quinlan mendadak tertembak lalu ia terjatuh ke sebuah lubang. Tim mulai kebingungan dengan keberadaan penembak. Quinlan yang terluka melihat benda di sampingnya yang ternyata adalah bom nuklir. Seorang tentara penjaga lumbung itu terus membidik Quinlan dengan snipernya. Namun Fred menyusup masuk lalu dengan cepat melumpuhkan penjaga itu. Sebelum ia mati, penjaga itu mengatakan bahwa komponen kunci peledakan nuklir telah dicuri oleh parasit. Setelah itu tim langsung membawa bom itu dan mulai merencanakan cara untuk merebut kembali komponen yang telah dicuri. This is the pit assembly. The hell is a pit assembly? The pit. Di Philadelphia, Ebb dan tim pemberontak meracuni truk kontainer yang berisi darah manusia. Truk berisi darah ini akan dibawa untuk konsumsi para parasit. Ebb dan Alec mengikuti truk itu, lalu mereka memasuki ruang konsumsi setelah beberapa jam. Di sana mereka menemukan ribuan parasit yang telah keracunan dengan fatal. Misi Ebb dan Alec pun berhasil. Namun, keberhasilan misi mereka malah membuat Thomas dan sang master tahu tanda-tanda ancaman keberadaan Ebb. Di gedung Stoneheart, Zack yang bosan dan kesepian mulai berteman dengan Abby, yaitu gadis muda yang bekerja sebagai pembantu di gedungnya. Mereka berdua sempat pergi keluar untuk bersenang-senang. Hal itu membuat sang master meragukan kesetiaan Zack. Namun, Zack selalu menegaskan kesetiaannya kepada sang master. The choice is yours. Of course. Mr. Desai. Di fasilitas Freedom, Thomas memerintahkan Tisai untuk mempersingkat kehamilan wanita menjadi 6 bulan.
sehingga mereka dapat menghasilkan 2 bayi per tahun. Darah bayi golongan B adalah darah yang paling disukai oleh parasit. Desai memaksa Felder untuk menemani wanita hamil selama persalinan. Namun, ketika bayi berhasil dilahirkan, bayi itu malah dibawa untuk diperas darahnya. Felder yang emosi melihatnya langsung menyabotase Desai. Felder berhasil melumpuhkan Desai, lalu ia mengambil kartunya untuk melarikan diri. Dengan harapan bisa keluar, Felder malah terjebak di tempat penggilingan manusia. Ia melihat ratusan manusia dan bayi yang akan digiling untuk diambil darahnya. Sesaat kemudian, para parasit memergokinya, lalu kembali menangkapnya. Give the guy a break, will ya? Di Philadelphia, kelompok parasit menyerbu markas tempat Ebb, Alec, dan pejuang pemberontak lainnya bersembunyi. Para parasit membunuh hampir semua tim dan hanya menyisakan Jason, Ebb, dan Alec. Namun Jason terinfeksi. Hal itu memaksa Ebb untuk menembaknya. Ebb dan Alec lolos dan menemukan tempat persembunyian lain. Di sini, Ebb mengungkapkan kepada Alec soal keterlibatannya saat peristiwa peledakan bom nuklir. Ebb mengakui bahwa putranya sendirilah penyebab meledaknya bom itu. Setelah saling curhat, mereka menemukan brosur dan mengklaim bahwa parasit menggunakan kereta untuk mengangkut relawan manusia dengan kedok merekrut pekerja untuk pertanian New Horizon. Di lain sisi, Agus dan timnya terus bergerak untuk memperluas wilayah. Tim merencanakan untuk menyerang sebuah geng yang mereka klaim menyimpan barang-barang berharga. Salah satu tim membidik musuh yang ternyata adalah mantan anggota kepolisian. Light him up. Ia mendapat 1, namun yang lainnya lolos. Tim yang lainnya menemukan markas musuh dan mulai menyerbunya. Di sana, Alonso juga kaget karena menemukan tas yang berisi senjata langka, lalu ia menggunakannya. Setelah mereka memenangkan baku tembak, Agus melihat gudang yang penuh dengan senjata lengkap. Mr. Desai, check your records. Old man. Setelah Felder kembali tertangkap, Desai menginterogasinya. Thomas yang mendengar kegaduhan itu langsung datang menemuinya. Felder terus diinterogasi oleh Thomas sampai akhirnya Thomas tahu bahwa Abraham telah ditangkap. Mengetahui itu, ia langsung pergi ke ruang rawat dan bertemu langsung dengan Abraham. Wake. Setelah interogasi, Felder langsung dimasukkan ke dalam sel bersama wanita lainnya. Di dalam sel, petugas mewajibkan mereka untuk menggundul rambutnya masing-masing. Mengetahui bahwa mereka akan diperas darahnya, Felder memberontak dan memberitahu mereka. Mereka pun melawan petugas dengan kompak sampai mengalahkannya. Setelah berhasil lolos, ia mengambil alkohol lalu pergi mencari Abraham. Setelah itu, di ruang rawat, Felder berhasil menemukan Abraham, namun ia dihadang oleh Thomas. I'm sorry. What can you possibly do? Dengan cepat, Felder langsung menyulut alkoholnya lalu membakar tubuh Thomas. Tampaknya, Thomas menjadi tak berdaya ketika tubuhnya terbakar. Dengan cepat, Felder membawa pergi Abraham. Namun, sementara itu, Thomas berhasil diselamatkan oleh partnernya. Di Dakota, Fred, Daniel, Quinlan, dan Charlotte mulai berencana untuk menyerang anggota Freedom yang akan lewat. Quinlan mencegatnya, sementara itu yang lainnya memasang kawat penjerat. Setelah beberapa konflik, akhirnya tim berhasil melumpuhkan musuh.
Fred membuka kontainer yang mengangkut barang-barang yang ternyata di dalamnya ada komponen peledak nuklir yang sebelumnya telah dicuri mereka. Took your time. Well, we got the pin. Kilas balik ke London pada abad ke-19. Quinlan bertemu Louis, yaitu seorang wanita yang mengharapkan kekuatan Quinlan untuk menyembuhkan kembali saudara laki-lakinya yang sekarat. Namun, Quinlan tak bisa melakukan keajaiban itu karena dirinya bukanlah sang master. Setelah beberapa hari dibiarkan, akhirnya saudara Louis meninggal. Sehari sebelumnya, Quinlan dipaksa Louis untuk berdandan layaknya pangeran agar ia terlihat lebih manusiawi. Selanjutnya, Quinlan menghadiri acara pemakaman saudara Louis. Setelah pemakaman, seorang pendeta mencurigai sebuah peti yang tiba-tiba muncul di gereja. Ia hanya menemukan pasir di dalamnya. Namun setelah sesaat, sang master muncul lalu menyantapnya. Kembali ke saat ini, Abe dan Alec melakukan perjalanan ke pedesaan untuk terus menyelidiki pertanian New Horizon. Mereka bertemu wanita mencurigakan dan membawa Abe menuju tempat pertanian. Ternyata ini adalah camp untuk menampung manusia sebagai ternak untuk konsumsi parasit. Wanita misterius itu mendadak berubah dan dirasuki oleh kendali master. Sang master berkata kepada Abe bahwa Zack masih hidup, namun Zack sendiri sudah melupakan Abe. Hati Abe pun sangat hancur mendengarnya. Zack's alive? Di New York, Zack mulai akrab dan mulai jatuh cinta dengan Abby. Karena ia dilindungi langsung oleh sang master, Zack bisa sepuasnya pergi keluar tanpa terikat peraturan. Namun ketika Zack mengungkapkan perasaannya, Abby malah menolaknya dan ia mengatakan bahwa dirinya sudah mempunyai pacar. Abby juga mengatakan bahwa Zack terlalu muda untuk menjadi pasangannya. Mendengar itu, Zack langsung kecewa. Dengan rasa penuh dendam, ia langsung menyuruh fillernya untuk menyantap Abby. Dalam kilas balik ke Inggris di abad ke-19, Quinlan telah resmi menjadi bagian dari keluarga Louis. Quinlan yang telah merubah penampilannya itu telah menjalani kehidupan berkeluarga layaknya manusia normal. Ia dengan tulus merawat putri Louis, yaitu Lydia. Going to the theater. Namun suatu saat ia menemukan beberapa warga yang telah terinfeksi. Quinlan mengklaim bahwa sang master saat ini ada di sekitar mereka. Sebelum sang master menyebar lebih banyak penyakitnya, Quinlan memutuskan untuk pergi berburu dan meninggalkan keluarganya. Walaupun Louis dan putrinya kecewa mendengar keputusannya, Quinlan tetap bersikukuh untuk melakukan perburuan. Setelah melakukan perjalanan, Quinlan menemukan tanda-tanda sang master dan tiba di sebuah gereja. Di sana ia melihat beberapa warga yang telah disantap oleh sang master. Melihat itu, ia langsung menyerangnya. Di tengah pertempuran, Quinlan sempat ragu-ragu melihat kekuatan sang master. Ketika Quinlan hampir mengalahkannya, sang master dengan cepat menyerangnya. Ready to die. Saat Quinlan lumpuh, sang master langsung pergi menuju rumah Quinlan, lalu menginfeksi Louis dan putrinya. Quinlan terlambat menyelamatkan keluarganya. Ia hanya menemukan bangkai tubuh Louis dan putrinya. Dengan hati yang hancur, Quinlan terpaksa memenggal mayat Louis sebelum parasit menginfeksi tubuhnya. Kembali ke saat ini, Quinlan menuntut agar Fred meninggalkan Charlotte sebelum mereka berangkat ke New York dengan membawa senjata nuklir. Takutnya, Charlotte hanya akan menghambat misi karena keterikatan cintanya dengan Fred. Ketika Fred membicarakan masalah itu dengan Charlotte, Charlotte juga mengaku bahwa ia tak pernah bermaksud untuk menemani Fred dalam menjalankan misi. Ia rela melepas Fred. Setelah itu, Fred dan timnya membeli pesawat untuk terbang ke New York untuk membawa bom itu. Fred pun berangkat dengan Quinlan dan juga Daniel. Di tengah lepas landas, Thomas mendadak muncul dan berupaya menggagalkan penerbangan.
Untungnya rekan Carlot membidiknya dengan snipernya. Namun Thomas mengetahuinya lalu membalasnya dengan bertubi-tubi. Thomas terus membidik pesawat dan hampir berhasil. Untungnya Carlot kembali membidiknya dan mengagalkan upaya Thomas.